apa ya, orang yang di dunia entertainment seperti Pharrell Williams, kita dinamakan vampir karena dari remaja sampai dewasa nggak berubah-ubah. Iya, soalnya kan aku ketemu kamu berapa tahun yang lalu ya. Karena kayaknya kadang-kadang orang lupa bahwa aku umurnya masih sangat muda karena aku mulai di industri entertainment kan umur 12 tahun kan. Jadi sekarang aku udah 14 tahun di dunia entertainment. Jadi ya memang kalau mulainya di masih umur anak-anak, udah di industri lebih dari 10 tahun pun umurnya masih segitu-segitu aja. Kamu muda banget sih. Pasti kamu masih cocok buat peran-peran orang-orang high school gitu. I mean, itu harapan aku buat perfilman Indonesia. Yang bikin aku sedih nih ini Bunda. Ini boleh curhat sedikit ya. Aku inget banget waktu pertama masuk dunia entertainment dulu, aku umur 12 tahun. Dan di sinetron pertama aku memainkan karakter umur 19-20 tahun. Yang waktu itu harus ngerti apa itu artinya mencintai seseorang, punya relationship yang serius. Padahal anak umur 12 tahun mana mungkin ngerti. Seperti itu kan? Kalau di luar negeri malahan kita nonton film Pretty Little Liars atau Mean Girls, peran-peran seperti Rachel McAdams. Dia waktu itu umur 29 tahun tapi main karakter umur 17 tahun. Menurut aku harusnya di Indonesia juga jangan jangan terpaku sama umur ya. Kalau kita misalnya umurnya 22 tapi cocok main karakter umur 16, why not gitu? Karena kan kesiapan mental kita juga akan membuat karakter kita lebih matang saat kita mainkannya. Jadi itu masukan yang bagus tuh. Iya, jadi misalnya kalau aku bisa memutar balik waktu, I wished when I was 12 aku bisa main perannya umur 12-13 aja. Tapi sekarang maybe younger ya. Or maybe younger, tapi untuk teman-teman entertainment di luar sana yang mungkin sekarang udah 18 tahun ke atas, aku rasa selama karakternya cocok sama kita dan kita bisa membawakan peran itu dengan baik, it doesn't matter how old you are. Aku juga sering sih kadang-kadang melihat misalnya orang yang seumur aku masih mid-20s gitu, disuruh tiba-tiba main ibu yang punya anak remaja, it doesn't make sense juga. Like kadang-kadang nggak sesuai kadang kayak ada sinetron yang dimainkan oleh salah satu teman aku, dia masih remaja tapi dia main udah punya suami dan punya anak. Tapi dia mau ya. Karena dia juga belum mengerti industri ini kan. Dia baru mulai juga. Iya. Tapi I think it's all relative. Yang masih anak-anak sebaiknya main peran anak-anak aja. Kalau udah 18 tahun ke atas dan secara legal itu udah dewasa, ya semua tergantung look kita dan essence yang kita bisa berikan kepada karakter itu. Sekarang kesibukannya Cinta Laura itu apa? Gara-gara PPKM udah beberapa kali keundur syuting video klipnya. Buat video klip baru. Iya, aku bikin lagu baru tapi at the end of the day kita harus prioritasin kesehatan semua orang kan. Jadi sakit hati karena aku dan tim aku udah siap, tapi at the same time everybody's health is what's most important. Jadi nggak bisa dipaksa. Terus lagi preparasi serial TV juga buat online platform. Dan setelah itu ada TV series lagi. Wah. Tapi semua bisa syuting setelah PPKM sih itu, iya. Dan aku juga akan menjadi juri salah satu ajang kontes pencarian bakat. Oh, di sini? Di sini. Wow. Jadi kalau 3 bulan ke depan ada 2 serial TV dan ajang pencarian bakat. Tapi kamu katanya lagi sibuk ada kegiatan yang bikin sekolah. Orang-orang yang nggak mampu. Right. Itu apa sih, coba ceritain deh. Iya, jadi sebenarnya aku terharu tapi agak bingung kenapa berita ini tiba-tiba hype lagi. Karena sebenarnya sekolah-sekolah yang aku punya itu udah ada sejak tahun 2007. Itu sekolah kayak gimana? Jadi mama aku dan keluarganya mempunyai yayasan yang namanya Sukarseno Peduli. Ya, Sukarseno itu nama family keluarga mama aku. Yes, and tahun 2004 itu kita membuat foundation itu dan kita membangun kembali 10 SD di daerah Bogor dan membangun 1 SMP. Kenapa Bogor? Karena saat itu waktu aku pindah dari Jerman kembali ke Indonesia, kita tinggal di satu kompleks di Kabupaten Bogor, di Golf Estate gitu. Dan waktu itu kita melihat bahwa rumah di sekitar kita semua mewah-mewah, tapi kalau kita keluar dari kompleksnya banyak di belakangnya tuh, dari bawah mewah belakangnya tuh parah banget kan. Iya. Dan
di Kabupaten Bogor sendiri ada lebih dari 2.000 sekolah dalam kondisi hancur. Kayak atapnya mau rubuh, nggak ada furniture, kurikulum dari tahun 80-an, dan dari situ mama aku dan keluarganya tergerak untuk melakukan sesuatu. And all religions teach us to help our neighbors first. Saat itu neighbors kita adalah orang-orang di Bogor. Dan akhirnya dengan bantuan beberapa organisasi luar dan juga nasional, kita bisa membangun kembali 10 SD, kita perbaru kurikulumnya, sekolahnya kita bikin indah. Dan akhirnya setelah 10 sekolah SD jadi, kita membangun SMP. Karena dulu banyak anak-anak yang setelah lulus SD nggak lanjut sekolah. Faktornya ada uang karena nggak bisa punya biaya untuk transportasi ke desa terdekat untuk lanjutin, atau banyak juga pernikahan anak. So can you imagine baru lulus SD umur 11-12 tahun terus dipaksa menikah karena itu satu-satunya opsi mereka. I mean, not only is that illegal, it's wrong. Tapi kan banyak di Indonesia sekarang. Tapi itu adalah sebuah bentuk pelecehan dan juga human rights issue. Itu adalah sesuatu yang kita harus buang dari nggak hanya budaya tapi tradisi yang ada di negara kita. Suatu hari nanti kalau RUU PKS udah disahkan, yang masih belum disahkan, harusnya pernikahan anak termasuk dalam kategori kekerasan dan pelecehan. Itu kan lagi kemarin sempat hampir ini ya, sempat jadi RUU-nya ya. Tapi ternyata masih mandek. Aku juga dengar tuh ceritanya. Aku hanya mau bilang ini, kita kan pengen ngobrol-ngobrol asik kan, jadi nggak usah terlalu berat. Tapi untuk teman-teman di rumah, intinya adalah untuk kalian yang punya adik perempuan, punya ibu, punya istri, punya anak perempuan, ini nggak hanya masalah isu untuk perempuan, tapi laki-laki juga. Apakah kalian mau anak kalian, adik kalian, ibu kalian disakiti orang lain atau dipaksa melakukan hal-hal yang berdampak sangat-sangat negatif terhadap mereka? Pikirin itu aja gitu. Ya, betul. Makanya sampai sekarang digodok terus nggak sah-sah RUU-nya. Iya. Terus kehidupan percintaannya Cinta tuh gimana sih? You know what? Aku punya pandangan hidup sendiri yang mungkin nggak sesuai dengan kebanyakan orang di Indonesia, tapi aku merasa our 20s is a time for us to explore. Explore dalam arti dalam pekerjaan ya, bukan dalam. Tapi love life juga oke lah. Iya. Tapi when I say explore, what I mean is aku masih sangat mementingkan karir aku dan kehidupan profesional aku di atas yang lain. Dan aku punya filosofi yang sangat kuat, yaitu kalau kita belum bahagia dengan diri kita sendiri, kita belum merasa puas, bagaimana kita bisa ngebahagiain orang lain. Gitu. Dan semua orang akan berpikir the same way kayak kamu berpikir. Karena buat aku tidak akan merasa lebih utuh karena orang lain. Aku harus utuh dengan sendirinya. Baru dua orang yang merasa komplit dan utuh bisa memenuhi satu sama lain, karena mereka udah punya kehidupan sendiri yang membuat mereka bahagia. Nah, akhirnya mereka bisa come together tanpa konflik besar karena merasa salah satu dari mereka udah bikin salah satunya nggak bisa sukses atau nggak bisa maju gitu. Kamu udah ketemu belum orang yang kamu bilang itu? Belum, pikiran aku belum sampai situ. Jadi kamu masih jalanin aja. Benar-benar gitu. Kalau ditanya orang, like, kapan kamu mau misalnya mulai settle down? Dude, keinginannya aja belum ada. Gitu. Dan your mom gak pernah kayak Cinta. Gitu. My parents are amazing. Karena sempat 2-3 tahun yang lalu mama aku random ya, ini random banget. Kita duduk dan aku bilang ke mama aku, "Mom, you know I'm not getting married anytime soon, right?" Dia bilang nggak apa-apa, Cinta nggak mau punya anak juga, Mami nggak apa-apa. And I'm like, you're the best, I love you so much. Wow. No, dan menurut aku sangat merespect kata-kata mama aku. Karena dia memberikan kebebasan buat kamu untuk itu menunjukkan kepada aku bahwa mama aku sangat sayang sama aku, sangat cinta sama aku, dan juga sangat merespect decisi aku dalam hidup. Don't get me wrong, maybe I want to have kids one day,
but not right now. I nggak mau, tapi maybe someday. Tapi nggak sekarang, dan aku yakin netizen yang nonton ini sekarang akan banyak bilang, gimana sih Cinta, kamu harusnya mau gini-gini. Tapi I'm sorry, kehidupan aku adalah buat diri aku sendiri, bukan untuk ngebahagiain orang-orang yang tidak aku kenal. Tapi kamu mikir nggak komentar netizen? Misalnya kalau ada yang komentar gimana-gimana, kamu merasa sakit hati kah? Atau kamu kayak cuek? Not at all. Not at all. Karena satu, banyak sekali wanita-wanita hebat di luar sana yang aku lihat tidak settle down sampai umur yang lebih dewasa. Coba Vice Presidentnya Amerika, Kamala Harris, she got married in her 40s. Atau papa aku menikah dengan mama aku umur 42. And your mom? Mama aku udah 30. Aku orangnya juga sangat pragmatic dan aku suka melihat fakta. Dunia kita sangat overpopulated. Ya, terlalu banyak manusia yang tinggal di dunia ini. Kenapa aku harus melahirkan satu manusia lagi kalau aku bisa mengadopsi anak yang sekarang nggak punya siapapun yang menjaga mereka, nggak punya siapapun yang menyayangi mereka. Banyak anak-anak di luar sana yang abandoned, yang terlantar. I need to help them. Why should I give birth to another child if the world's already overpopulated? Gitu. Wow. That's what I think. Dan aku tahu argumentasi orang like, oh kamu nggak akan sesayang sama anak kandung kamu sendiri kalau adopsi. But that's not how, see? And you can testify to that. Karena aku bisa melihat Bunda pun sangat mencintai kedua anak angkat Bunda. Ya, kalau itu that's not true, tapi one day kamu akan ada di posisi yang mungkin aja akan berubah mindset. Maksudnya mungkin pengen tapi tetap kamu ambil juga kan, gak ada masalah juga. Aku sangat open untuk kemungkinan suatu hari ingin settle down, ingin punya keluarga sendiri, but that's definitely not now. Karena aku masih merasa, bukan secara mental ya, tapi secara energi, secara ambisi, secara keinginan hidup tuh aku masih merasa nggak di atas umur 17 tahun. Masih muda terus ya. And I am. Aku sangat sedih bahwa dalam budaya kita banyak orang, apalagi perempuan ya. Aku sering loh lihat ini sama teman-teman artis aku. Misalnya baru ulang tahun kedua-dua nih. Oh, aku udah tua sekarang nih. Like I'm old. Dan dalam hati aku mikir, tua dari mana? Atau 25. Mereka langsungnya, aduh gila nih, gue udah tua gitu. Like, aku shock dengernya. Karena mereka ngerasa tua, mereka akan menjadi tua karena merasa tua. If you feel young, if you take care of yourself, if you know you're young, you are young. Dan aku punya banyak teman-teman, apalagi di Amerika ya, yang jauh lebih tua daripada aku. Mereka udah 30-an. Dan secara fisik, mereka kelihatan lebih muda daripada teman-teman aku di sini yang mungkin masih awal 20-an. So at the end of the day, age is just a number. Kalau kita menjaga diri, merasa muda, punya mindset yang positif, you're not gonna look old and you're not gonna be old. Atau mama aku sendiri. Aku bangga mempunyai ibu yang bisa bilang di umurnya yang udah hampir 60, masih kelihatan seperti 40-an. She has an amazing body, a beautiful face, and a beautiful mind. Dan orangnya juga sangat baik selain pintar. Jadi, again, semua ada di dalam sini. Jadi kamu nggak mikirin lah omongan-omongan jelek dari netizen, nggak mikirin. Tapi kamu pernah nggak sih, kan sekarang banyak banget bullying ya. Kamu pernah nggak sih jadi korban bullying dan kamu merasa sangat marah gitu? Kayaknya karir aku dimulai dari sebuah aksi bullying yang sangat gila-gilaan ya, dari bullying verbal sampai bullying online. Iya dong, when I first started my career, satu-satunya hal yang orang benar-benar terobsesi adalah aksen aku kan. Oh, I know. Right? Dan itu of course dampaknya sangat negatif terhadap kesehatan emosional dan mental aku. But at the same time, setelah udah lama di dunia entertainment, aku merasa sangat bersyukur mempunyai pengalaman itu. Karena dari pengalaman itu, aku menggunakan karya-karya aku dan platform aku untuk mengedukasi orang lain soal bullying, mengedukasi orang lain soal apa hak-hak mereka, dan mudah-mudahan lewat kata-kata yang aku ucapkan, lewat interview atau podcast aku sendiri, orang-orang juga bisa merasa di-empower dan tahu apa hak mereka dan apa yang baik dan apa yang tidak baik.
So it was a learning experience for me, dan aku malahan I feel driven now to help other people. Makanya aku punya yayasan yang membangun sekolah, makanya aku sangat aktif bergerak dalam bertindak against sexual violence and harassment. Aku sangat peduli dengan hak perempuan dan perlindungan anak. Jadi aku merasa ini semua blessing, karir aku pun blessing dari Tuhan, karena dari karir aku diberikan platform besar yang bisa memberikan awareness terhadap orang-orang yang mungkin tidak mempunyai knowledge yang sama dengan kita dan tidak tahu harus bagaimana saat mereka putus asa, mau itu karena bullying atau aksi-aksi lain yang mereka pernah alami yang membuat mereka trauma. Tapi di Indonesia tinggi banget angka orang yang membuli gitu kan. Menurut kamu sendiri gimana? Apa yang harus diubah dari orang-orang ini? Indonesia kalau nggak salah ya top 5 di Asia. Korea, Indonesia. Kalau kita melihat angka bullyingnya dan juga pelecehannya, dan banyak faktor. 2 faktor terbesar adalah satu, sistem pendidikan kita tidak mengajarkan values kesetaraan gender yang membuat anak-anak dari kecil tahu bahwa apapun gender mereka setara. Itu satu. Kedua, mereka juga tidak diedukasi soal berbagai macam bullying, nggak hanya anak-anaknya tapi guru-gurunya pun atau orang tua pun. Jadi mereka nggak tahu gimana cara menghandle situasinya kalau anak-anak mereka menjadi korban bullying atau kekerasan. Kedua, media kita, media Indonesia. Kita nonton TV, kita nonton YouTube, ada konten-konten yang bermanfaat, ada konten-konten yang positif, tapi majority kontennya hanya slapstick comedy yang tidak jelas atau konten-konten yang menurut aku sebenarnya nggak bermanfaat buat orang lain. Dan dari situ kita menormalisasi bullying dan juga kekerasan. Aku pernah ada di sebuah acara TV talk show di mana gimmicknya seorang perempuan diobjektifikasi karena bentuk tubuhnya. Itu secara nggak langsung menormalisasikan objektifikasi perempuan. So it's our fault, media yang salah membuat orang-orang yang menonton, masyarakat di luar sana mikir, oh it's okay to objectify women, it's okay to do this, it's okay to do that. Jokesnya pun kadang-kadang itu kan verbal bullying, you know, body shaming, mengatakan hal-hal jahat seorang orang lain, dan mungkin lagi-lagi netizens yang sekarang nonton mikir, you can't take a joke, kamu tuh terlalu serius, sensitif banget sih. Oke, mungkin kamu bisa ngomong gitu, tapi kamu pernah nanya nggak orang yang kamu bully, apakah oke kamu body shaming mereka? Apakah oke kamu menjatuhkan mereka? Kalau mereka oke, ya udah terusin. Tapi you have to ask. Sampai kamu sekarang dijadiin duta kekerasan, anti kekerasan. Duta anti kekerasan. Itu gimana awal mulanya? So itu sebenarnya tahun 2019 waktu Menteri Kemen PPPA-nya masih Ibu Yo. Dan saat itu aku baru aja pulang ke Indonesia dari Amerika. Alhamdulillah banget waktu itu aku punya kesempatan untuk ngobrol langsung sama Ibu Yo, dan aku cerita sama dia pengalaman aku selama 8 tahun di Amerika, apa yang aku lihat bedanya di sini sama di sana, bagaimana mereka mengatasi isu-isu seperti kekerasan. Dan mungkin karena beliau waktu itu lihat sebagaimana passionate-nya aku soal isu ini, akhirnya dia bilang, do you wanna be our ambassador? Dan ya pastinya aku bilang iya. Sampai sekarang. Tapi aku hanya mau bikin jelas ya bahwa banyak sekali aktivis di negara kita yang udah melakukan hal-hal yang keren banget, yang benar-benar mulia banget. Jadi di luar sana banyak yang udah melakukan jauh lebih banyak daripada diri aku sendiri. Tapi aku seneng bisa ikut berpartisipasi. That's all I'm trying to do. I wanna help. Gitu. Kalau tujuan hidup cinta Laura sendiri apa yang belum kamu achieve? Kalau kamu merasa kayak aku masih mau ngelakuin sesuatu nih yang belum kesampaian apa? Okay. Well, banyak ya. Aku orangnya ambitious banget. Yeah, absolutely. I have so much I want to do in life. Pertama-tama aku harus bilang, aku sangat grateful dengan hidup yang aku punya sekarang. I am doing what I love. Aku berakting,
aku juga membuat musik, aku juga mempunyai platform di mana aku bisa menyuarakan opinion aku. So I'm very grateful with what I have. Tapi keinginan aku ke depannya ya terus berkembang, apalagi di bidang acting. Suatu hari mudah-mudahan bisa melakukan lebih banyak project lagi di sini, tapi juga berkolaborasi dengan negara lain. Tapi vision terbesar aku adalah membuat foundation atau yayasan baru di luar dari yayasan aku dengan keluarga mama aku, yang skalanya, ini aku nggak mau menjinx diri, ini hanya mimpi ya guys. Aku ingin membuat yayasan yang skalanya sebesar Bill and Melinda Gates Foundation, di mana semua transaksi sangat transparan dan semua yang menyumbang bisa lihat langsung di mana uang mereka dialokasikan. Dan itu untuk sekarang sih biggest dreamnya adalah untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih setara dengan membuat program-program khusus untuk perempuan dan anak-anak di setiap kota maupun desa di Indonesia, setiap pulau yang bisa diakses oleh perempuan dan anak-anak Indonesia supaya mereka bisa berdaya secara pemikiran, secara ekonomi, secara sosial. Wow, keren. Oke, kita masih ada games, tapi sebelum games aku mau nanya terakhir ke kamu. Ya. Cinta ke depan nanti mau tinggalnya di Indonesia apa di sana? I will always make Indonesia my home base. Jadi base selalu Indonesia, tapi kalau ada rezekinya dan punya opportunity-nya, ingin sekali bisa tinggal di berbagai negara gitu. Why not? Oke, tapi tetap base-nya Indonesia. Iya. Wow, oke, thank you so much buat